It's not your fault. Don't fuck with me, all right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. It's not your fault. Oh my god. Oh my god, I'm so sorry. Pemuda ini bernama Will. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai tukang kebersihan di Massachusetts Institute of Technology, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Hari itu, Profesor Gerald, seorang matematikawan, mengumumkan kepada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di dinding kampus, maka dia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan namanya akan terpampang di buku tahunan MIT. Hingga suatu ketika saat Will melihat soal itu, dia lalu mencoba untuk memecahkannya dan berhasil memecahkan soal tersebut. Profesor yang melihat itu pun merasa tercengang dengan cara pemecahan yang ditulis oleh Will. Keesokan harinya, dengan wajah yang sangat ceria, Profesor Gerard mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal tersebut. Namun sayang, dari sekian banyaknya mahasiswa, tidak ada satupun yang mengaku kalau mereka telah berhasil memecahkan soal tersebut. Sebenarnya Will ini adalah anak yang sangat jenius. Dia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan membaca buku. Namun dia tak mau memanfaatkan kejeniusannya untuk menjadi orang sukses. Will lebih memilih menjadi anak biasa yang bekerja serabutan. Bahkan di suatu hari, Will dan ketiga temannya terlibat aksi perkelahian. Hingga Will tak sengaja memukul polisi yang sedang mengamankan aksi mereka. Akibat dari aksinya itu, akhirnya Will pun menjalani sidang yang akan diadakan Sabtu depan. Malam harinya, untuk menenangkan diri, Will dan ketiga sahabatnya itu pun pergi ke sebuah klub khusus untuk anak Harvard. Di sana, salah satu sahabat Will, yaitu Chucky, mencoba mendekati gadis-gadis Harvard dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Secara tiba-tiba, seorang pria datang dan menanyakan masalah sejarah, hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Chucky merasa kesulitan. Beruntungnya Will ada di sana dan menjawab semua pertanyaan tersebut. But we could have a problem? No, I don't understand. there's no problem here. I was just hoping you might give me some insight into the evolution of the market economy in the southern colonies. Of course that's your Hang on a contention. second. You're a first-year grad student. You just got finished reading some Marxian historian, Pete Garrison probably. You're going to be convinced of that till next month when you get to James Lemon. Then you're going to be talking about how the economies... Dan memperingati si pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita, dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri. Damn right, it's cool. How you like me now? Sikap dan kejeniusan Will itu ternyata membuat seorang perempuan yang bernama Skylar tertarik kepadanya. Bahkan sebelum pergi dia sempat memberikan nomor teleponnya kepada Will. Keesokan harinya saat Will kembali bekerja, lagi-lagi dia memecahkan soal matematika yang ada di dinding. Secara tidak sengaja, Profesor Gerald melihat apa yang telah dilakukan oleh Will. Will yang mengetahui ada Profesor Gerald pun segera pergi dari sana. Melihat jawaban yang ditulis oleh Will, Profesor lalu dengan segera mencari keberadaan Will, dengan mendatangi kantor Building and Ground di kampusnya. Di sana, Profesor mendapatkan info jika Will sedang berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. Tanpa didampingi pengacara, Will pun berusaha membela dirinya sendiri. Bahkan saking pinternya, Will hafal dengan semua pasal yang dibacakan oleh hakim di sana. Profesor pun akhirnya mengetahui jika Will hanyalah pemuda berandalan, dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir dengan dipenjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will, sang profesor pun bersedia menjamin kebebasan Will dengan dua syarat, yaitu Will harus membantu profesor memecahkan soal-soal matematika dan menjalankan terapi. Pengerjaan soal matematika berjalan dengan lancar. Will dan profesor melakukan itu dengan sangat mudah. Bahkan Will juga bisa memecahkan soal matematika tersulit yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun selama hampir 2 tahun. Kejeniusan Will membuat sang profesor semakin kagum dan bersemangat membantu Will menjadi seorang yang sukses. Namun saat memulai terapinya, Will yang pada dasarnya anak nakal, jahil tapi jenius, dia pun selalu mempermalukan para terapisnya.
hingga membuat profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu, yaitu Dr. Sean, seorang dokter sekaligus dosen psikologi di salah satu universitas. Profesor pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepintaran, seperti Ramanujan, ahli matematikawan yang berasal dari India. Namun profesor tak mengerti kenapa Will tidak mau memanfaatkan kejeniusannya tersebut. Maka dari itu profesor membutuhkan seorang yang bisa mendekati Will seperti Dr. Sean. Hingga keesokan harinya di pertemuan pertama mereka, dengan kejeniusannya Will mengomentari lukisan buatan Dr. Sean yang menggambarkan dirinya sendiri, di mana di lukisan itu Dr. Sean tampak terlihat ketakutan karena terombang-ambing oleh sebuah masalah. Dan saat itu dia mengatakan, "Mungkin kau menikahi orang yang salah." Setelah melihat sikap Will, Dr. Sean lalu mengetahui bahwa ada hal besar yang disembunyikan oleh Will. Hingga keesokan harinya saat Will kembali datang, Dr. Sean langsung mengajaknya ke sebuah taman. Di sana Dr. Sean menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat sebuah lukisan saja. Mungkin jika Dr. Sean bertanya soal cinta, Will akan menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang dia baca. Namun dia tidak akan bisa merasakan apa itu cinta yang sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sean yakin bahwa Will tak pernah memiliki hubungan dengan seseorang. Karena Will sendiri terlalu takut untuk melangkah. Dia takut untuk membuka diri dan takut percaya kepada orang lain. Mendengar kata-kata Dr. Sean, Will pun mencoba memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan Skylar. Hari itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Dan keesokan harinya saat Will kembali bertemu dengan Dr. Sean, Will tak mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu terapis habis. Dr. Sean sengaja melakukan ini untuk melatih Will agar dia bisa memulai membuka diri. Dan benar saja, di pertemuan selanjutnya Will mulai mencoba menceritakan tentang Skylar, wanita cantik, pintar, dan sempurna bagi Will. Big time, right? I went on a date last week. How'd it go? It was good. Namun dia terlalu takut jika suatu saat nanti Will akan merusak kesempurnaannya. Mendengar itu, Dr. Sean mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu akan datang jika masing-masing dari mereka bisa saling mengerti. Dan Will tidak akan pernah merasakan itu jika dia tidak pernah mencobanya. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat hati Will mulai terbuka. You told me every other fucking thing. Jesus Christ. Fucking talk more than any shrink I ever seen in my life. I teach this shit. I didn't say I know how to do it. Setelah sesi terapisnya selesai, Will pun segera menemui Skylar dan meminta maaf karena kemarin Will tiba-tiba menghilang. Untuk menebus kesalahannya, Will pun mengajak Skylar menonton pertunjukan balap anjing. Di sana Skylar menanyakan perihal latar belakang Will termasuk keluarganya. Karena Skylar ingin sekali mengenal keluarga Will. Will yang aslinya anak yatim piatu pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa dia memiliki 12 kakak laki-laki yang sekarang tinggal bersamanya. Namun Will mengaku bahwa dia belum siap mengenalkannya dengan keluarganya. Dan sebagai gantinya, Will pun mengenalkan Skylar kepada ketiga sahabatnya. Meskipun Will mencoba menjalankan hubungan dengan Skylar, namun dia masih bisa terbuka akan kondisi dan masa lalunya kepada Skylar. Di sana Will pun tak berhenti memandangi wajah Skylar yang tampak bahagia. Keesokan harinya, Dr. Sean mengatakan kepada Profesor Gerald bahwa mental Will belum siap untuk melangkah ke masa depan. Sekarang apapun usaha Profesor untuk membantu kesuksesan Will, semuanya akan percuma jika Will belum menemukan jati dirinya. Terbukti saat Profesor mengatur wawancara Will bersama perusahaan McNeil, Will malah menyuruh Chucky untuk menggantikannya, yang membuat ketiga orang ini terkejut dengan tingkah laku Chucky, yang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Profesor. Dan suatu hari Skylar memberitahu bahwa dia akan segera pindah ke California untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Skylar meminta Will untuk ikut bersamanya. Namun bukannya ikut ke California, Will malah marah-marah dan menuduh Skylar kalau Skylar hanya main-main dengannya. Bahkan sampai Will tak bisa menahan emosinya. Tanpa sengaja Will mengatakan kalau dirinya adalah anak yatim piatu.
yang masa kecilnya selalu dianiaya oleh ayah angkatnya. Padahal Skylar sengaja mengajak Will, karena dia benar-benar mencintainya dan ingin membantu Will dalam meraih kesuksesannya. Namun rasa ketakutan yang terus menghantui Will membuatnya Do I look like I need that? No, God, I just want to be with Don't you because I bullshit. love you. Don't bullshit me. Don't you I love you. fucking bullshit me. I love you. I don't love you. saat Profesor Gerald memarahi Will karena dia telah mengacaukan wawancaranya dengan perusahaan McNeil. Profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggunya. Namun karena kesal, Will malah merendahkan Profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangat mudah. Untuk menenangkan pikirannya, Will pun menemui Dr. Sean lagi. Di sana dia mengeluhkan kenapa setiap orang ingin sekali melihatnya sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, tukang pel juga salah satu pekerjaan yang terhormat. Mendengar itu, Dr. Sean pun langsung menanyakan tentang keinginannya di masa depan. Namun karena Will hanya menanggapinya dengan bercandaan, Dr. Sean pun mengusirnya. Keesokan harinya, Will bercerita kepada Chucky jika Skylar pergi meninggalkannya ke California. Dia juga mengeluh kenapa semua orang menginginkannya untuk menjadi orang yang sukses, termasuk kekasihnya sendiri. Di sana untuk pertama kalinya, Chucky memberikan sebuah nasihat kepada Will. You know what the best part of my day is? For about 10 seconds from when I pull up to the curb when I get to your door. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye, no see you later, no nothing. Just left. Dan ternyata selama ini Chucky juga menginginkan Will untuk memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus-terusan hidup seperti dirinya. Bahkan Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Will pun kembali menemui Dr. Sean untuk meminta maaf. Namun di sana dia tidak sengaja mendengar pertengkaran Dr. Sean dan juga Profesor Gerald. Profesor Gerald ingin cepat-cepat menyembuhkan Will, sementara Dr. Sean tidak bisa memenuhinya. Karena Will masih mempunyai trauma untuk percaya dengan orang lain. Karena Will pernah diabaikan oleh orang yang seharusnya paling mencintainya, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dia selalu menjauhi orang-orang yang akan meninggalkannya, seperti apa yang dia lakukan kepada Skylar. Dengan perasaan bersalah yang begitu besar, Will pun mencoba memasuki ruangan tersebut. Setelah melihat daftar catatan kriminal Will, Dr. Sean mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang selalu dianiaya, di mana kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will, hingga membuatnya Hari-hari berikutnya Will terus memikirkan perkataan Dr. Sean, hingga suatu hari dia memberanikan diri untuk melangkah maju, dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan McNeil. Dia juga menceritakan keputusannya ini kepada Dr. Sean. Dr. Sean yang mengetahui hal itu pun merasa bangga. Namun untuk lebih meyakinkan Dr. Sean, Will kemudian kembali bertanya, apakah ini yang kamu inginkan? Dan tak lama setelah Will pergi, Profesor Gerald datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu Will. Dia juga meminta maaf atas sikapnya yang terlalu ambisius untuk menolong Will. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat Will sadar akan keinginannya yang sebenarnya. Dia pun memberikan sebuah surat kepada Dr. Sean yang mengatakan bahwa dia akan segera pergi ke California untuk menjemput kesuksesan dan juga kekasihnya.